semuanya, jumpa lagi di my channel Minas Mini Kitchen. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk sahabat yang hari ini kurang sehat, saya doakan semoga cepat sehat. Spesial juga saya ucapkan untuk sahabat yang hari ini hari ulang tahun, hari jadi dan hari perkawinan. Saya doakan semoga selalu bahagia, sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya ingin berbagi resep jenang sapar atau bubur biji salak. Bubur biji salak yang terbuat dari campuran labu kuning atau labu manis ya. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai videonya. Jom saya tunjukkan apa aja bahan-bahan dan bagaimana cara masaknya. Jom. Ini dia. Wah, sangat menarik bukan jenang saparnya? Jenang sapar atau bubur biji salak labu kuning atau labu manis. Di sini saya ada untuk bahannya ya, ada tepung pulut. Di Malaysia namanya tepung pulut, di Indonesia tepung ketan. Ada 300 gram tepung ketan. Di sini ada 1 kilo labu manis atau labu kuning ya. Ini sudah saya kukus. Dan ada gula merah. Gula merah ini kalau tidak ada gula merah bisa juga diganti dengan gula putih. 200 gram gula merah. 200 ml santan kental. Ada garam secukupnya dan ada daun pandan untuk tambahan aroma. Dan juga ada 1,5 liter air putih untuk nanti kita merebusnya. Oke, jom sekarang saya tunjukkan bagaimana cara pembuatan dan masaknya. Sebelum ini kita akan masak dulu air ya, sebelum kita proses bikin adonan atau bikin doughnya. Kita masak air ini. Masak air, kita akan didihkan dan daun pandannya kita lipat dan ikat ya, supaya tidak lepas. Oke, masukkan gulanya juga kita masukkan dan sedikit garam atau secukupnya ya. Garam. Nanti kalau tidak cukup kita bisa tambahin. Oke. Ini saya akan transfer ke wadah yang lebih besar. Bukan dulu. Ini saya akan lenyekkan atau saya akan hancurkan ini labu manisnya ya dengan garpu. Untuk melenyekkan terserah sahabat, mau dilenyekkan pakai apa aja nggak masalah, yang penting untuk menghancurkannya saya pakai garpu ya. Labu manisnya ini atau labu kuning ya, waktu masih panas ya melenyekkannya. Dan tambahkan juga sedikit garam di sini. Dan sedikit garam. Oke. Aduk sampai merata, sampai hancur ya garamnya. Dan sedikit demi sedikit, sekarang saya akan memakai dengan tangan ya. Tangan saya sudah saya cuci bersih. Sedikit demi sedikit di sini kita masukkan tepung. Di Indonesia namanya tepung ketan, di Malaysia tepung pulut ya. Aduk sampai merata. Pelan ini ya, kita menuangkannya sedikit demi sedikit sampai nanti adonannya itu ini mudah untuk membentuknya.
benang sapar atau bubur biji salak ini sangat ini ya, simple, cepat juga cara pembuatannya. Tuangkan ya, tambah lagi, masih belum cukup. Oke, adonannya sampai seperti ini ya, tidak terlalu lembek juga tidak terlalu keras ya, sampai mudah dibentuk seperti ini kan, sangat mudah dibentuk. Oke, sekarang saya akan pakai piring besar seperti ini. Saya akan taburkan sedikit tepungnya di sini ya, kan sedikit. Oke, ini cara untuk membentuknya, bikin bulatan seperti ini. Ini fungsi dari tepung ininya biar nanti kalau kita pas membikinnya seperti ini, dia tidak akan lengket satu sama lain, dia nggak akan lengket seperti itu ya. Ini ukurannya ya, mengikuti sahabat, mau gede-gede juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ini saya bikinnya bulat-bulat kecil biar kelihatan juga comel kayak saya. Lakukan proses seperti ini sampai habis adonannya. Kan seperti ini, airnya dia tidak lengket. Kita ketepikan atau kita taruh pinggir. Lagi lakukan proses yang sama seperti tadi. Oke, adonan di sini ya, dia udah penuh atau ini berdempetan, kita bisa mentransfernya ke satu wadah supaya nanti kita juga senang ini untuk proses sampai menghabiskan adonannya di sini lagi. Oke. Ini sudah saya siap proses ya, saya akan sisihkan dulu. Dan sekarang di sini air tadi yang saya rebus, ini sudah gulanya sudah hancur ya. Saya akan tapis dulu, akan tapis. Takut di dalam gula itu ada ini, ada yang kasar-kasar tebu, itu kan gula tebu. Oke. Tapisnya terus hati-hati ya, panas. Oke, kan ada ininya. Oke, setelah itu saya akan masukkan lagi, udah saya tapis, masukkan lagi ke sini. Oke, air gulanya sudah mendidih ya. Sekarang pelan-pelan masukkan adonan yang sudah dibentuk tadi ya, sudah dibentuk bulat-bulat kecil.
masukkan. Oke, kita aduk-aduk pelan-pelan ya, biar tidak pecah. Kita akan masak dengan api sedang. Masak dengan api sedang sampai nanti sudah mengambang ke atas. Baru kita akan campurkan nanti santan. Oke, sekarang saya akan tutup dulu sebentar sambil tunggu mendidihnya juga. Mendidih lagi. Tutup sebentar ya. Oke, ini sudah mendidih ya. Buka dan aduk-aduk. Kita akan masak dia dengan api kecil atau dengan api sedang. Kita akan memasaknya pelan-pelan ya, supaya kita mendapatkan bubur rasa yang lebih enak atau sedap. Kita masak. Kita beberapa kali juga bisa mengaduknya secara pelan-pelan. Tadi sisa tepung ini ya, tepung ketan atau tepung pulutnya ini saya akan panco atau akan seduh dengan air. Nanti ini bisa dicampurkan ke sini juga. Oke, saya akan campur dulu. Oke, saya akan seduh ya dengan air suam seperti itu, pelan ini. Ini ya, nanti ini saya akan masukkan ke dalam sini. Tunggu biji salaknya matang, baru ini masukkan ininya. Biji salaknya ini sudah mengambang semuanya ya, udah terapung. Masukkan tadi sisa tepungnya tadi pelan-pelan sambil aduk ya. Cuci di sini supaya kita juga tidak membasir ya. Oke. Kalau sudah masuk tepung, sisa tepung ini, kita akan mengaduknya, jangan tinggal ya, karena dia akan mengental. Dan kalau kita tidak mengaduknya sampai ke bawah, nanti bisa hangus, dan kalau sudah hangus baunya akan merusak aroma bubur buah salak atau jenang saparnya ya. Aduk pelan-pelan. Kita memasaknya dengan api kecil juga atau dengan api sedang ya. Buah salaknya juga akan memberikan rasa yang berbeda. Pelan-pelan kita akan aduk sampai nanti mengental atau sampai pekat seperti itu ya. Sudah mulai mengental seperti ini atau udah mulai pekat ya, masukkan
santan kentalnya. Saya akan masukkan separuh. Dan separuhnya nanti untuk hiasan waktu kita menghidangkan ya. Kita akan tuang di atasnya. Oke, pakai separuh saja. Aduk lagi sampai merata ya. Untuk memasak jenang sapar ini atau bubur biji salak ya, memang harus mengambil prosesnya agak lama waktu kita ini membikinnya prosesnya ya, supaya kita mendapatkan rasa yang lebih sedap dan lebih mantap ya. Aduk pelan-pelan sampai begitu kental atau begitu pekat ya. Tidak hanya matang saja, harus lebih matang. Kematangannya tuh harus lebih gitu ya. Akan memasaknya dengan api kecil atau api sedang. Kalau sudah mengental seperti ini, kita harus terus mengaduk-aduknya ya, supaya tidak hangus bagian bawahnya itu. Di sini saya akan buang ya daun pandannya, ikatan daun pandannya udah lepas. Ini. Oke, aduk lagi. Pelan-pelan. Wah, dari aromanya sudah menggoda selera ini. Sudah enak sekali, dari aromanya sudah tahu kalau rasanya ini pasti sedap dan mantap. Dari warnanya juga cantik kan, kombinasi kuning labunya itu seperti itu dan warna gula merahnya. Wah, kombinasi yang sangat cantik, sangat menarik selera. Sangat menarik mata memandang juga. Jenang saparnya atau bubur biji salak sudah siap, sudah ready sampai seperti ini ya. Sudah mengental atau pekat seperti ini. Ini sudah matang. Saya akan tutup api. Sudah siap untuk disajikan. Tutup api dan diamkan dulu sebentar ya sebelum kita memindahkannya ke mangkok. Untuk ini, untuk sisa santannya tadi ya, tambahkan juga sedikit garam di santannya tadi di sini dan aduk sampai hancur ya garamnya. Santan ini nanti waktu kita menyajikannya kita bisa taruh di atas buburnya waktu kita menyajikannya ya. Oke, saya akan sajikan sekarang. Oke, untuk kita waktu menyajikannya ya, sisa santannya kita akan taruh di atasnya seperti ini dan di atasnya supaya kelihatannya lebih cantik, lebih menarik waktu kita menyajikannya. Jenang sapar atau bubur biji salak sudah siap disajikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye. Sedikit
kita masukkan tepung pulut atau tepung ketan ya. Di Malaysia dipanggil tepung ketan, namanya tepung ketan. Di Indonesia tepung pulut. Tersilap. Tak betul kan? Di Malaysia kan tepung pulut, Indonesia ketan. Dia dah confused. Tak apa buat lain. Tak.